Ultraman Z, Alpha Edge. Halo teman-teman semua, Anagakudo is ya. Nah, di video kali ini gue bakalan membahas karena episode ke-1 Ultraman Z sudah keluar. Seperti janji gue akan bahas per episode nanti sampai episode terakhir. Insya Allah gue bakalan bahas semuanya. Dan langsung aja nih, karena episode 1 sudah keluar dan menurut gue dari sekilas gue tonton sekali itu lumayan banget, ada peningkatan karena banyak hal-hal yang pengen gue omongin di sini. Jadi langsung aja kita bahas per frame dan per kejadian. Jadi episode ini dimulai dengan adanya Gomez, tapi dia pas datang ke bumi ukurannya gak gede, makanya gue bingung, loh kok ini kecil banget. Nah ternyata emang ukurannya kecil, cuma setengahnya dari ukuran kaiju biasa gitu. Lalu langsung ditunjukkan kemunculan Scavenger atau robot milik Storage, teman-teman. Scavenger ini yang kalian lihat di sini adalah robotnya yang ada mata dua begitu. Jadi langsung muncul dan ini memang diciptakan untuk berjaga-jaga, untuk bersih-bersih, bisa juga dan untuk melawan threat atau kaiju-kaiju yang ada di luar. Selanjutnya diperlihatkan lagi kepada anggota-anggota yang ada di grup Storage ini, teman-teman. Coba kalau kalian ingat namanya silahkan komen di bawah. Ini seperti biasa, kalau gua ada bahas-bahas seperti ini pasti ada teka-teki. Komen di bawah namanya siapa coba. Selanjutnya di sini Haruki. Nih gue udah gak ketukar, tapi gue masih sering ketukar Haruki sama Hiroyuki. Lagi mirip-mirip banget sih namanya. Haruki di sini dia harusnya pergi dari situ, tapi dia melihat ada sesosok anjing yang akhirnya dia tolong gitu, karena dia nggak mau anjing itu kenapa-napa. Emang jiwanya itu udah melekat banget lah, jiwa-jiwa Ultraman nih gitu ya. Dan akhirnya dia membahayakan diri dia sendiri sampai akhirnya dia dikejar sama Gomez dan hampir aja dia keinjek, tapi sudah ditolong sama Scavenger-nya. Dan yang lucunya di sini si Gomez itu tuh ditepak palanya sama si Scavenger karena saking pendeknya si Gomez ini pas ditepak. Lalu si Scavenger-nya ini dia keseimbangannya kurang, mungkin karena baru-baru ya, mungkin karena belum terlalu ahli gitu, akhirnya kehilangan keseimbangan dan akhirnya jatuh juga ke gedungnya, malah nimpa si Gomez-nya gitu, malah bikin collateral damage atau bikin kerusakan lebih banyak lagi gitu. Nah di sini akhirnya si pengendara dari Scavenger itu kayak gedek gitu sama Haruki, marah, dan akhirnya Haruki cuma bisa senyum doang. Gitu. Oke, episodenya dimulai dengan sangat light, dengan sangat lucu, dengan sangat bagus gitu untuk episode kali ini. Dan untuk perkenalan atau judul episodenya di sini seperti ada konotasi, bukan konotasi sih, kayak call out ke seri Ultraman Mbah, dimana kalian lihat ada bayangan hitam dan belakangnya itu backgroundnya merah dengan nyala-nyala begitu. Ini kayak persis banget kayak di Ultraman era Showa saat perkenalan episodenya gitu, perkenalan judulnya seperti ini, mirip-mirip banget. Jadi mungkin ini untuk call out ke belakangnya teman-teman ya. Lanjutnya di sini si bapaknya si ketuanya, ketua direkturnya, dia kayak marah-marah gitu karena kecerobohannya si Haruki yang menolong anjing itu, sehingga banyak kerusakan yang dihasilkan karena dia cuma menolong satu anjing doang gitu. Tapi ya di sini dia bukan marah-marah beneran, dia marah-marah karena emang dia sayang gitu. Lalu dikasih, supaya meredakan amarahnya sama si Yota ini, dikasih kayak semacam jus bayam gitu untuk meredakan pencernaannya, karena pencernaan si bapak direktur ini tuh suka sakit-sakit teman-teman. Gitu ya. Nah di sini adalah kepemimpinan dari siapa coba namanya, gue nggak mau ngasih tahu sampai akhir, pokoknya kalian tebak aja di bawah ya. Kepemimpinan dari si ketuanya ini di sini gue senang banget karena terlepas dari kesalahan dan kedisiplinan yang Haruki lakukan gitu. Di sini dia bilang kita harus mengkaji ulang kedisiplinanmu lagi, karena coba kalau misalkan tadi lu nggak nolong anjingnya, nggak bakal ada apa-apa. Tapi si Harukinya dia bilang di sini, tapi kan kita harus menyelamatkan setiap nyawa begitu. Nah di sini si ketuanya dia bilang bahwa kalau misalkan sampai Haruki kenapa-napa atau keinjek, ya bakal jadi trauma buat yang ngendarain si Scavenger-nya itu gitu. Jadi memang selalu dalam setiap keputusan pasti ada resikonya yang diambil gitu. Dan dia nggak marah sama sekali. Di sini si Haruki disuruh, ya udah kalau gitu silakan pakai robot Scavenger bersihin hasil kekacauan yang tadi gitu. Selanjutnya kita pergi lagi ke luar angkasa, di mana kita lihat ada semacam kaiju atau monster yang berbentuk seperti hiu luar angkasa sedang clash atau sedang berantem sama si Z ini, berantem sama Z.
Nah, yang kita lihat di sini adalah Z itu ternyata udah fix ya, berarti ini semacam slugger gitu. Dan slugger itu kalian tahu kan nggak bisa dilepas, tapi dia berbentuknya seperti cahaya gitu, seperti Luna Miracle Zero. Jadi keluar dari cahaya dan itu yang menyerang begitu teman-teman. Jadi bukan dilepas sluggernya. Lalu si Zero pun di sini nolongin Z dan bilang bahwa ini terlalu berbahaya buat Z. Tapi Z di sini bilang, "Lo gua kan udah udah jadi pasukan Intergalactic Force, jadi kenapa dilarang-larang gitu." Lalu si Zero pun dan Z akhirnya nyerang sama-sama ke monster hiu itu gitu ya teman-teman. Dan di sini Zero bilang, "Lu belum sempurna, masih jadi Ultraman, masih sepertiganya lah," gitu. Dan di sini Z kaget, "Wah, sepertiga? Uritora shock." Nah, jadi di sini kebiasaannya Z teman-teman, dia setiap kata-kata yang dia lakuin kayak misalkan kaget kan, shock gitu. Dia bilang awalnya selalu pakai kata ultra, misalkan kaget, ultra shock gitu. Atau keren, ultra cool gitu. Jadi selalu dikasih di depannya kata ultra gitu teman-teman. Nah, lalu di sini pun akhirnya Zero seperti menerima sebuah serangan, tapi katanya ini mah terlalu mudah katanya Zero. Lalu Zero pun melempar ke belakang. Pas dilempar ke belakang Zero kaget. Lah, itu Bolton ternyata. Akhirnya Bolton pun membuat semacam black hole gitu teman-teman, yang mana menyerap Ultraman Zero. Jadi teori-teori kalian bahwa itu adalah portalnya Zero itu sudah salah ya teman-teman, karena dari sini jelas banget si Zero keisep gitu, dan kita belum tahu kabarnya Zero gimana. Pas Zero keisep, dia ngasih ke Z Riser-nya itu, dan akhirnya Z mengejar monster itu ke bumi teman-teman, di bumi ini. Lalu kita kembali ke bumi teman-teman, dimana Haruki menggunakan Scavenger untuk membersihkan sisa-sisa hasil kehancuran yang disebabkan oleh Gomez tadi teman-teman. Padahal kalau kita lihat pas awal-awal mah kayak dikit aja ya, tapi ini kayak banyak banget gitu. Selanjutnya monster hiu tadi pun arrive atau datang ke bumi, dan Haruki langsung menggunakan Scavenger untuk menghadang monster hiu tersebut. Nah, Scavenger-nya ini sudah diubah ke mode fight ya teman-teman. Jadi matanya dari yang biasa langsung langsung pindah begitu. Nah, lalu di sini pun katanya si Yota ini muncul sesosok lain yang akan datang ke bumi, dan ternyata sosok itu adalah Ultraman Z. Jelas siapa lagi? Oke, jelas Ultraman Z. Nah, saat muncul Ultraman Z, langsung Ultraman Z clash atau bertarung lagi sama monster ini gitu. Dan si Haruki disuruh stand down dulu, disuruh tahan sama ketuanya untuk ngelihat dulu bahwa untuk jaga-jaga lah, jangan terlibat pertarungan dulu. Lalu ternyata baterainya si Scavenger ini udah mau habis, dimana baterainya cuma bisa bertahan 3 menit seperti yang dijelaskan di awal. Dan setiap baterainya itu, jadi ada 3 baterai, setiap baterai itu 1 menit teman-teman, buat 1 menit. Nah, lalu akhirnya si Haruki pun ngerti, wah Ultraman Z bukan orang jahat nih, yang jahat itu adalah monsternya. Akhirnya Haruki nolongin Ultraman Z, dan akhirnya Scavenger atau Haruki terlempar dan duduk di sebuah gedung gitu. Jadi dia kayak nggak bisa gerak lagi. Akhirnya dibantuin lah sama Ultraman Z gitu. Dan akhirnya di sini pun Ultraman Z dan juga Scavenger akhirnya bekerja sama untuk melawan si monster hiu tersebut teman-teman. Cepet banget buat ini jahat ini baik gitu. Tapi kayaknya kalau di kehidupan nyata nggak semudah itu dah buat menentukan mana yang baik yang jahat gitu. Nah, mereka pun melawan si monster itu. Lalu semuanya berubah ketika Ultraman Z dan juga Scavenger ditembakin dan akhirnya mereka jatuh, sehingga si monster hiu ini bisa jalan ke suatu shelter atau tempat penampungan atau tempat penampungan atau apa ya, panti asuhan atau apa sih tadi gue lupa. Pokoknya seperti shelter gitulah, intinya shelter. Dan di sini pun Scavenger atau Haruki langsung menolong shelter tersebut dengan menghadang si monster ini, dan dia minta tolong ke Ultraman Z bahwa tolongin dong raksasa, tolongin hadang ini monster dah, tapi gue nggak tahu lo ngerti apa kagak, gitulah ya istilahnya bahasanya. Dan pokoknya si Haruki nggak pokoknya bodo amat, yang penting dia ngomong, masalah si Ultraman Z ngerti apa kagak bodo amat dah gitu. Nah, terus Haruki kaget, wah lo ngerti bahasa Jepang, katanya Haruki gitu, karena Ultraman Z langsung menolong setelah dimintain tolong sama Haruki gitu. Akhirnya baterainya Scavenger pun udah tinggal satu, dan udah kelap-kelip lah istilahnya gitu. Dan di sini kalau timernya Z juga sudah kelap-kelip, udah nyala gitu. Sehingga si Scavenger atau si Haruki ngeliat, lah lu juga baterainya habis gitu. Kayak kebingungan. Ultraman Z juga segala nengok lagi kan, kayak apaan aja dah. Akhirnya mereka berdua pun ditembakin sama monsternya yang ditembakin semacam misil, dan yang terakhir semacam kosen gitulah, semacam beam gede yang ditembakin.
yang mengejutkan ternyata mereka berdua mati dari serangan tersebut gitu. Ultraman Z juga ternyata kenapa bisa mati dari serangan kayak gitu ya, gue juga bingung kenapa. Mungkin karena color timer udah nyala, udah lemah gitu. Nah akhirnya mereka ke sebuah dimensi lain gitu teman-teman, ke sebuah dimensi lain yang mana ini semacam seperti call out atau apa ya namanya, bahasanya apa sih gue lupa, gue ngomongnya sih call out sih ya, pokoknya call out lah, semacam callback gitu, callback ke Ultraman Mbah, yang mana Ultraman Mbah saat pertama kali ketemu dengan Hayata seperti ini. Dan di sound effect-nya juga kayak suara alien gitu, persis mirip banget teman-teman. Dan ini benar-benar kayak keren banget untuk apa namanya callback-nya gitu. Di sini pun Ultraman Z meminta bantuan Haruki karena mereka berdua sudah mati, Haruki sudah mati dan Ultraman Z sudah mati. Dan kalau di sini Harukinya tuh ngomong, gimana dengan shelternya? Apakah kita bisa menyelamatkannya? Terus katanya Ultraman Z, bisa kalau kita bersatu, dan si Haruki pengen meminjamkan tubuhnya untuk Ultraman Z, itu bisa. Nah, lalu di sini Haruki pun kayak ngeledekin Ultraman Z, cara ngomong lu kok lucu ya gitu. Ultraman Z juga di sini kayak emang iya ya, aduh makhluk bumi bingungin dah gitu pokoknya. Di sini masih awkward, mereka berdua masih awkward karena yang pertemuan pertama kali, wajar aja lah begitu. Akhirnya Haruki pun setuju untuk bersatu dengan Ultraman Z. Ultraman Z akhirnya mengubah dirinya menjadi Z Riser. Akhirnya disuruh tekan pelatuknya, tekan tombol yang ada di Z Riser itu, muncullah sebuah ruangan berwarna kotak yang mana itu seperti ruangan digital begitu ya. Karena mirip-mirip sama ruangan digitalnya di dalam kokpit Ultraman X, karena mirip banget, ada garis-garisnya begitu ya teman-teman. Selanjutnya akhirnya Haruki mendapatkan Ultra Access Card untuk dimasukkan ke dalam Z Riser-nya. Lalu dia juga mendapatkan pouch-nya dan mendapatkan medalionnya teman-teman untuk dimasukkan ke dalam Z Riser-nya. Ya kalian pasti sudah tahu itulah teman-teman. Dan di sini dijelaskan sama Ultraman Z bahwa medalionnya itu adalah senpai-senpainya atau ya pokoknya guru-gurunya lah, guru-gurunya zaman dulu gitu, atau senior-seniornya, senior. Katanya Ultraman Z, coba udah Ultra Access Card udah dimasukin, sebutlah namaku Ultraman Z gitu kan. Udah dimasukin juga medalnya. Gue harus nyebut nama lu? Iya sebut, tapi harus dengan semangat. Kenapa dengan semangat? Udah pokoknya sebut aja, katanya begitu. Haruki bingung kenapa harus dengan semangat nyebutnya. Akhirnya disebutlah Ultraman Z berubah. Nah terus nggak terjadi apa-apa. Ultraman Z di sini berbisik sama Haruki, lu harus tekan tombolnya. Oh iya. Jadi Haruki cuma begini doang tapi kagak neken tombolnya gitu kan. Ya udah akhirnya ditekan tombolnya, dan di sini adalah keren banget karena pertama Zero terbang set, lalu Seven terbang dan Leo terbang. Itu transisinya keren banget, dan akhirnya untuk berubah Henshin menjadi Ultraman Z Alpha Age di sini ya. Mungkin di sini ya kenapa berubahnya menjadi Alpha Age, karena form Ultraman Z yang biasa udah nggak bisa dipakai lagi mungkin di sini. Dan akhirnya karena efek dia bersatu sama Haruki ini, dia hanya bisa menggunakan form yang gabungan itu. Pendapat gue sih begitu ya teman-teman ya. Kita lihat di sini Haruki ngerasa wah keren banget nih dalam kokpitnya Ultraman Z. Nah lalu saat itu udah mereka berantem lah. Dan di sini yang gue suka adalah karena bener ya, ini form Alpha Age ini adalah form dengan space martial art atau bela diri luar angkasa. Jadi di sini perpaduan karate dengan bela dirinya Ultraman. Karena kalian lihat kalau di sini dia bener-bener kayak martial art banget loh. Kan jarang-jarang Ultraman berantemnya teratur banget ya, kayak biasanya kan ya kalian tahu sendiri lah gimana. Tapi ini bener-bener kayak pukulannya teratur, tendangannya teratur, keren banget dah. Pokoknya bener-bener kayak martial art banget. Dari cara dia nepisnya juga set begitu kan. Ya gue nggak tahu sih, gue ya sebagai anak bela diri gue ngerasa itu gerakan bela diri gitu. Dan akhirnya di sini menggunakan slagernya dengan ada pas sebelum digabungin dia ada huruf Z dulu. Kenapa? Memang selalu ada huruf Z gitu ya. Dan di sini jadi seperti nancak gitu ya teman-teman. Slagernya seperti nancak, muter-muter, bisa diputerin begitu. Nah di sini pun akhirnya Ultraman Z yang gue suka di sini adalah angle kameranya. Angle kameranya di sini gue ngerasa beda banget dari sebelumnya, dari Ultraman Taiga. Karena pas di sini yang di Haruki atau Ultraman Z lah gue ngomong, Ultraman Z didorong ke dalam gedung, itu gue ngerasa beda banget. Akhirnya pas sampai gedungnya itu hancur, didorong ke angkasa. Pas didorong ke angkasa, akhirnya Z pun ngadu kosen sama monster itu dengan Zetium Kosen ya. Namanya alhamdulillah pakai kosen. Alhamdulillah pakai kosen, gue seneng banget karena dia pakai kosen. Akhirnya ngadu pun, dan akhirnya ya pasti Z menang. Dan ini tampak belakangnya Ultraman Z simpel sih, kalau kelihatan dari belakangnya nggak terlalu banyak armor ya teman-teman ya. Lumayan lah, bagus. Tidak terlalu banyak armor. Akhirnya di sini
si ketuanya ini dia seperti kita kayak dianggap wah ini kayak masih jahat nih, karena tiba-tiba abis ngelihat monster yang hancur pulang ke belakang ditanya sama si Yota, ketua mau kemana? Ke toilet. Ternyata ke toilet doang. Ya iya, dia abis nontonin pertarungan gitu ya kebelet pipis gitu akhirnya. Dan akhirnya si Haruki di sini dibilang sama Ultraman Z, untuk melanjutkan perjalanan lu harus mencari medalian lagi. Dan di sini Haruki bingung, medalian apa? Oh, medalian ini untuk apa ya? Untuk berubah lah gitu loh, untuk berubah. Jadi Haruki harus mencari medaliannya lagi. Lalu di sini kita lihat ada medalian Ultraman Mbah yang mana merupakan medalian dari form Beta Smash. Tapi di sini bukan ditemuin sama Haruki, ditemuin sama rekannya yang cewek yang pertama kali ngendarain Scavenger itu. Dan akhirnya disimpan dan kita nggak tahu ini nanti kelanjutannya gimana, cliffhanger banget nih. Dan ya mungkin dianggapnya cuma kayak mainan doang gitu ya sama dia. Nah, lalu di sini ada sesosok laki-laki diam-diam ngeliatin, rambutnya panjang tapi kayak dia kayak pakai seragam storage juga gitu. Gue nggak tahu ini karena rambutnya panjang. Kalau rambut ketuanya nggak mungkin kan, tadi dirapihin. Masa ya buat datang ke situ rambutnya diacak-acak dulu gitu kan. Cepet banget juga lagi, masa dari markas storage-nya ke sini cepet banget gitu. Dan yang mengejutkan, dia sudah memegang lengkap, udah lengkap loh form Gamma Future udah lengkap di situ, ada 3 Daina dan Gaia. Dia dapat dari mana? Ini yang gue bingung. Nanti mungkin akan dijelaskan gitu. Di sini pun akhirnya dari bangkai-bangkai monsternya sedang pengen diteliti atau dibersihkan gitu. Dan ternyata itu tumpah sama satu orang ini. Ternyata pas diperiksa ada semacam alien kecil yang nemplok ke mukanya. Begitu nemplok langsung kayak bersatu sama dirinya gitu, dan terungkaplah bahwa dia yang akan menjadi villain utamanya gitu. Karena dia juga mempunyai Z-Riser dan seperti seperti belati cahaya gitu, dan dia berbicara bahasa alien, teman-teman. Kire kareta kalau nggak salah tuh tadi gue dengernya. Nah, dia berbicara bahasa alien begitu. Dan oke, berhenti dan selesai di sini episode ya teman-teman. Menurut gue episode kali ini lumayan simpel banget, tapi untuk perkenalannya bagus menurut gue. Dan yang gue suka di sini adalah dari segi bertarungnya, maksud gue agak beda banget. Gue ngerasa ada yang beda dari segi bertarungnya. Angle kamera itu penting banget teman-teman. Angle kameranya itu menurut gue yang beda banget. Dan oke, gue excited banget buat kelanjutannya, dan ini bakal berlanjut mungkin sampai episode 25 mungkin atau sampai episode 50 kita juga nggak tahu, tapi kayak nggak mungkin sih, kayak sampai 25 doang. Oke, ditunggu aja kelanjutannya minggu depan di channel YouTube Suburaya. Kalau kalian pengen nonton langsung setiap jam 7:30, pokoknya ditungguin aja di channel YouTube Suburaya. Oke, so sekian dari gue, Arga Kudo. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love, and peace. Cheerio. Wow.